Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fendi Riawan, NIM 18110268, kelas IF18A. Di sini saya akan membuat video untuk menjawab soal ujian akhir semester temu balik informasi untuk nomor 5. Di sini saya akan mendokumentasikan setiap langkah yang telah saya lakukan di dalam BMIR. Langsung saja, untuk BMIR ini saya menggunakan dataset berupa kasus-kasus yang terjadi di Purwokerto dan Baturaden. Datasetnya telah saya masukkan ke dalam drive saya. Langsung saja untuk coding yang telah saya masukkan pertama yaitu from Google Colab import drive dan import OS. Jadi dua fungsi itu digunakan untuk fungsi yang perintah pertama digunakan untuk memasukkan fungsi drive dari folder yang ada di Google Drive saya. Kemudian di sini berfungsi untuk memanipulasi sistem operasi. Di sini sudah mendapatkan akses dari drive saya. Kemudian ada fungsi os.chadir_content. Ini merupakan fungsi untuk mengganti suatu direktori dan mengetahui letak foldernya. Kemudian di sini kita melihat isi dari direktori pada drive saya di dataset, yaitu berisi data headline, di mana data headline ini berisi headline kasus di Purwokerto dan Baturaden. Kemudian di sini kita cek lagi alamat dari headline di dataset saya. Kemudian selanjutnya di sini saya akan membaca isi dari file CSV yang ada di drive saya. Saya buat variabel dokumen untuk membaca file tersebut dan dokumen saya tampilkan. Di sini dapat dilihat ada 10 headline kasus yang terjadi di Baturaden dan Purwokerto. Kemudian kita lanjut ke pra-pengolahan teks. Seperti yang kita ketahui, BMIR itu memiliki dua inputan. Yang pertama itu pra-pengolahan inputan berupa query dari pengguna, dan yang kedua itu merupakan inputan berupa dokumen-dokumen yang nantinya di-crawling dari berbagai sumber oleh BMIR. Tetapi perlu diingat bahwa dua inputan ini masih bersifat mentah dan perlu diolah agar dimengerti oleh mesin BMIR ini. Jadi untuk yang pertama kita lakukan proses pengolahan teks untuk dokumen. Nah, di sini saya panggil dulu, cek lagi dokumennya yang berisi headline kasus di Baturaden. Di sini saya membuat variabel diktio dokumen digunakan untuk menampung pengecekan headline kasus, di mana lokasinya ada di barisnya. Setiap headline adalah barisnya berbeda, bertambah 1, dan untuk kolom headline-nya sama, ada di indeks ke-1. Dan di sini dapat dilihat hasil dari diktio dokumennya, di mana ada headline 0 sampai headline 9 dengan isi headline kasus yang terjadi di Baturaden. Setelah kita cek, kita langsung masuk ke pra-pengolahan dokumennya. Nah, di sini kita importkan ya variabel atau library. Import library yang kita butuhkan ya, ada stop word di sini sama stemmer nanti yang akan kita butuhkan. Di sini saya buat variabel n headline berisi 9, artinya ini adalah headline, jumlah headline berita atau kasus yang akan diproses.
Di sini ada variabel pola angka, di mana ada 0 sampai 9. Ini nantinya digunakan untuk number removal. Ada pola simbol, ya, digunakan untuk punctuation removal. Di sini saya buat variabel SW untuk nantinya stop word, dan basisnya nantinya adalah bahasa Inggris. Dan ada stammer yang nantinya untuk proses stammer. Di sini saya buat lagi variabel baru, yaitu Dictio dokumen new, ya. Dan di sini sebelum melakukan prapengolahannya, di sini saya memindahkan dulu headline-nya ke Dictio dokumen new ini, ya. Seperti itu. Kemudian langsung saja ke proses prapengolahan yang pertama, case folding, mengubah ke bentuk huruf kecil. Di sini ada dokumen yang baru kita buat, akan diisi oleh dokumen baru, ya, yang tadi udah dipindahkan headline-nya ke situ, ke Dictio-nya, itu lakukan case fold. Nah, kemudian number removal sama dokumen yang baru akan diisi oleh perintah substitusi, gantikan pola angka yang ini, gantikan pola angka dengan kosong, dan akan dimasukkan ke dokumen Dictio dokumen new ini. Kemudian langkah berikutnya ada menghilangkan tanda baca atau punctuation removal. Di sini perintahnya sama, ya, dokumen baru akan ada perintah substitusi, mengganti pola simbol. Pola simbol yang mana? Pola simbol yang ini. Setiap yang ada di pola simbol itu akan dikosongkan dan masuk ke Dictio dokumen new tadi, dan akan terisi di sini lagi. Kemudian langkah berikutnya menghilangkan white space atau spasi kosong, baik di kiri atau kanan dari headline. Sini ada dokumen baru, ya, diisi oleh dokumen baru yang telah distripkan, ya, dibersihkan white space-nya. Ada tokenisasi, ya, pemotongan kata, di mana dokumen yang baru diisi oleh dokumen baru juga, tetapi yang telah ditokenize atau dipotong oleh word atau kata. Kemudian langkah berikutnya ada stop word removal. Di sini saya buat variabel baru dulu, filter token, di mana isi headline, variabel isi headline diisi oleh dokumen yang berisi headline tadi. Kemudian untuk setiap kata di isi headline, ya, isi headline yang telah diisi oleh ini headline kasus, jika katanya tidak ada di SW, katanya tidak ada di sini, di SW, ya, di stop word, tidak ada di SW, maka tambahkan kata itu ke filtered token. Kemudian nanti filter token akan ditambahkan atau diisi ke file Dictio dokumen new, seperti itu. Kemudian ada stemming. Nah, saya buat variabel kata stem, isi headline diisi oleh dokumen headline kasus, dan setiap kata yang ada di isi headline, ya, di sini itu append-kan kata stem tadi dan rubah ke bentuk stemnya, kemudian tambahkan ke file dokumen Dictio dokumen new, seperti itu, dan kita panggil Dictio dokumen new dan dijalankan. Dan di sini adalah hasil dari prapengolahan query, prapengolahan dokumen yang akan masuk ke BMIR. Jadi hasilnya itu dapat dilihat itu sudah di prapengolahan, hasilnya sudah sesuai, ya, sudah sesuai. Kemudian setelah prapengolahan query ini untuk library-nya, ya, sudah terdownload, sudah berhasil digunakan tadi. Kemudian setelah prapengolahan dokumen, kita lanjut ke inputan yang berikutnya. Tadi ada inputan oleh query pengguna dan sifatnya masih mentah, sehingga kita perlu lakukan prapengolahan query. Langsung saja di sini kita butuhkan sama import beberapa library yang ada stop word-nya sama for stammer.
sama juga ada pola angka ya, dari 0 sampai 9 dan ada pola simbol untuk punctuation removal. Kemudian ada untuk stop word juga sama persis seperti pra pengolahan di dokumen dan ada port stammer, tetapi nanti ada bedanya. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke fungsi pra pengolahan dengan parameter key ya, query. Nah, di sini sama, di sini nanti cuma ada 5 langkah saja yang kita lakukan di pra pengolahan query seperti itu. Itu bedanya dengan pra pengolahan dokumen. Yang pertama, saya jelaskan dulu dari awal, ada case folding sama membuat huruf sama menjadi kecil semua di mana key-nya diisi oleh key yang sudah di case fold. Kemudian ada number removal, yaitu key tadi dilakukan substitusi, dilakukan penggantian di mana setiap pola angka ini akan diganti oleh kosong dan masuk ke key seperti itu. Dan di sini ada punctuation removal. Punctuation removal di sini kita hapus. Kenapa kita hapus? Karena ketika punctuation removal kita gunakan, maka tanda kurung buka maupun kurung tutup itu akan dihapus. Padahal itu sangat berarti di mesin BMIR. Jadi langkah yang tidak kita gunakan yang pertama adalah punctuation removal. Lanjut ke white space ya, menghilangkan spasi yang ada di kanan atau kiri query. Jadi key akan diisi oleh key yang sudah di strip atau di white space kan. Kemudian ada tokenisasi ya, pemotongan kalimat berdasarkan kata, yaitu key akan diisi oleh key yang telah ditokenize berdasarkan kata. Kita lanjut lagi di sini stop word removal. Nah, di sini stop word removal adalah langkah kedua yang kita hapus atau kita hilangkan. Kenapa? Karena ketika stop word removal kita gunakan, maka not, and, ataupun or itu akan dihapus. Padahal itu merupakan operator boolean. Dan ketika itu dihapus, maka BMIR itu nanti tidak dapat bekerja. Sehingga langkah yang kita hapus adalah punctuation removal dan stop word removal. Kita lanjut ke langkah pra pengolahan berikutnya, yaitu stemming, memotong kata. Di sini sama, saya buat variabel kata terstem, dan untuk setiap kata di key tadi itu akan distemkan, di stemmer, dipotong. Dan key itu akan diisi oleh key stemmer dan mengembalikan nilai key tadi sebagai hasil dari fungsi pra pengolahan query dari pengguna. Kemudian belum selesai karena BMIR itu terdiri dari berbagai fungsi agar dia dapat bekerja. Berikutnya yaitu fungsi infic to postfic. Nah, infic to postfic ini bekerja dengan cara mengubah inputan. Ya, inputannya dari mana? Dari output ini, dari output pra pengolahan tadi akan masuk ke infic to postfic. Akan diubah ke bentuk postfic di mana operator berada setelah operan. Nah, di sini infic kita isi dengan query dulu. Dan di sini kita bikin BOP. Ya, untuk prioritasnya operator boolean ya, ada not 3, N2, OR 1, tanda kurung buka dan kurung tutup 0. Kemudian kita buat variabelnya, ada BOP, ada postfix, scan operator ya, dan stack. Nah, di sini kita akan masuk ke proses dari infic to postfix. Di sini merupakan terjemahan dari flowchart ini. Nah, di sini kita lihat jika len lebih dari 0, mulai jika len lebih dari 0, jika iya, ii-nya kita cek, ii-nya sama dengan 0, akan lanjut ke ii kurang dari len. Nah, jika iya, dicek. Jika iya, apakah
infig ii not in BO ya. Di sini not in BO tidak ada di BO. Kalau iya tidak ada, maka tambahkan infig ke postfix. Kemudian jika tidak, else. Kalau tidak, berarti ke sini. Nah, ke sini berarti infig akan masuk ke scan operator. Nah, di sini infig akan masuk ke scan operator. Kita lanjut berdasarkan ini. Kemudian akan dicek apakah stucknya kosong gitu. Apakah stucknya kosong? Ketika iya stuck kosong, maka scan operator akan masuk ke stuck. Scan operator ditambahkan ke stuck. Kemudian jika tidak kosong, akan dicek apakah dia operator kurung buka. Dicek ketika iya, maka scan operator tambahkan ke stuck. Kemudian jika tidak, akan dicek. Jika tidak, apakah dia kurung tutup. Jika iya kurung tutup di sini, dia akan stack pop-kan di sini. Akan di stack pop ke postfix. Kemudian di sini akan dicek. Nah, di sini kita rubah di flowchart-nya itu apakah stucknya kosong. Di sini kita rubah apakah stucknya tidak kosong gitu. Ketika ada isinya, nah di sini kita rubah ini ketika tidak ada isinya, dicek jika stuck paling atas itu kurung buka. Jika iya, maka stuck popkan ke postfix. Jika tidak, maka stuck pop saja ya, dibuang gitu. Kemudian kita cek kembali lagi apakah panjang stucknya tidak kosong. Jika iya, maka cek apakah stuck paling atasnya kurung buka. Jika iya, maka stuck popkan ke postfix. Jika tidak, maka stuck pop saja. Gitu. Kemudian kita cek lagi apakah BOP stuck paling atas itu scan operator. Ketika iya, stuck popkan ke postfix. Scan operator append stuck. Di sini kita cek jika tidak, maka scan operator tambahkan ke stuck. Kemudian ini naik, dicek di sini. Selama ya len stucknya lebih besar dari 0, ini lebih besar dari 0. Jika iya, maka stuck popkan append ke postfix ini. Kemudian returnkan postfix. Kemudian jika tidak, berarti kan ini. Jika tidak, maaf tidak dapat maka pencarian karena sudah selesai return query. Jika tidak, jadi pada fungsi infig to postfix ini kita terjemahkan dari flowchart ini. Tapi kita ingat output dari infig to postfix belum dapat diolah oleh BMIR, artinya masih harus masuk ke fungsi berikutnya. Kita lanjut ke fungsi berikutnya yaitu boolean mapping, di mana ada parameter query tadi ya, output dari infig to postfix akan masuk sebagai inputan ke boolean mapping. Nah, di sini boolean mapping itu akan bekerja dengan melakukan pengecekan ada atau tidaknya kata pada query di masing-masing headline. Di sini saya buat variabel mapped query dulu dan ada BO di mana berisi boolean operator dan lakukan perintah setiap headline di headline
ya, temp list. Untuk kata di query ya, untuk kata yang dari sini, jika kata itu ada di BO ya, jika kata itu termasuk BO, maka tambahkan kata itu. Itu langsung tambahkan kata itu ke temp list. Jika tidak, ya, selain itu, jika katanya ada di headline, maka beri nilai true. Sebaliknya, jika tidak ada, maka beri kata false. Jadi, jika kata query tidak ada di headline, maka beri nilai false. Jika ada kata query di headline, maka beri nilai true. Maka method query akan diisi oleh headline yang ada temp list-nya tadi dan dikembalikan nilai method query sebagai output dari fungsi boolean mapping. Jadi dicek ada atau tidaknya query di pencarian dengan headline. Nah, ketika operator itu hanya dituliskan operator saja. Di sini jika memang itu ada di BO maka tinggal salin saja. Tapi untuk kata yang lain itu dicek apakah kata di query ada di masing-masing headline. Dan kita ingat lagi, output dari boolean mapping masih harus masuk ke fungsi berikutnya, yaitu fungsi evaluasi boolean. Nah, evaluasi boolean di sini itu memiliki misi bagaimana output yang dari sini ya kan akan masuk sebagai input ke evaluasi boolean. Itu nanti bagaimana caranya biar hanya memiliki satu nilai saja, true saja atau false saja. Itu adalah tugas dari fungsi evaluasi boolean. Buat lagi variabel baru, evaluated query, dan bikin BO lagi, boolean operator. Dan kita lakukan perintah untuk setiap headline di method query ya. Diisi dulu new query itu adalah method query di setiap headline. Kita cek jika panjang query-nya itu 0 ya, sama dengan 0 atau kosong, maka beri nilai false. Kemudian selain jika nilainya 1, maka langsung masukkan nilai query-nya. Artinya dia sudah memenuhi syarat true saja atau false saja. Tetapi selain itu, jika panjang query-nya lebih besar dari 1, maka harus kita lakukan proses. Kita bikin dulu current possession, more left, ada more right, dan temp list. Kita lakukan perintah untuk yang panjangnya lebih dari 1. Untuk setiap indeks di new query, jika token ada di BO, maka catat indeks di current possession. Jika tokennya adalah not, maka more left possession di nilainya adalah current possession min 1. Kemudian kita isi kamar 1 dengan perintah ini. Selanjutnya isi kamar 2 dengan perintah not query more left possession dan tambahkan ke temp list. Kamar 3 diisi new query current possession plus 1 untuk mengisi kamar 3. Kemudian jika bukan not. Nah, di sini berikutnya jika bukan not ya, ini kan tadi not. Sekarang jika tidak not, maka dicatat bahwa ML possession itu current possession min 2 dan more right possession-nya itu current possession min 1. Dan kita isi kamar 1 ya dengan more left possession-nya. Dan jika itu n ya, maka append new query and new query more left possession dan kita isi lagi jika dia or. Kemudian kamar 3 kita isi juga. Kemudian new query akan diisi oleh temp list.
Kemudian evaluated query tadi akan dimasukkan dengan nilai new query dan kembalikan nilai evaluated query. Dari fungsi ini sekarang nilai dari query itu sudah hampir sesuai format, karena dia sudah sesuai format, sudah true atau false seperti itu. Dan dari fungsi ini kita tinggal masuk ke fungsi terakhir hanya untuk menampilkan saja dari hasil evaluasi boolean tadi ya, dengan parameter output yang dari sini masuk sebagai inputan di sini. Kita bikin list hasil dan kita buat untuk setiap headline di evaluated query, jika headline itu bernilai true, maka tambahkan atau tampilkan. Jika false, ya sudah, tidak diapa-apakan. Dan kita tampilkan saja headline-nya itu ada di kolom 1. Seperti itu kita jalankan. Kemudian di sini cuma perintah kita tampilkan, di mana query itu masukkan pencarian, di mana fungsi pertama itu pra-pengolahan, ya. Dari output ini masuk ke fungsi berikutnya, infix to postfix sebagai inputan. Dan diolah lagi output ini menjadi inputan di boolean mapping. Di mana di boolean mapping itu akan dicek dari query itu ada enggak di setiap headline. Dan ini pun belum bisa dimengerti oleh BMIR. Walaupun sudah hampir sempurna formatnya, dia akan masuk ke fungsi evaluasi boolean, diisi oleh hasil evaluasi boolean. Hanya nilai true saja atau false saja. Ketika sudah, maka hasil akan diisi dengan tampilkan hasil pencarian. Kita langsung uji coba, masukkan query Baturaden or Cilacap. Nah, di sini hasil yang ada kata Baturaden atau Cilacapnya ternyata ada headline 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kita coba lagi. Misal Cilacap or Pakistan. Ternyata cuma ada headline 4 saja, yaitu kata Cilacap. Karena yang kata Pakistan ternyata tidak ada di headline. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak keliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.